Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, lembaga survei LSI dan Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas Baca Pres Bacawa Pres pasca dua paslon mendaftar ke KPU. Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, dua pasangan bakal capres dan cawapres, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD telah mendaftar di KPU. Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan minta maaf telah mengecewakan lawan politiknya yang sering meragukan pencalonan dirinya dalam Pilpres 2024. Baik, kami mohon maaf saudara, kami ulangi informasi terkait dengan hasil survei. Pasangan Anies Muhaimin 21,2%, Ganjar Mahfud 32,6%, dan Prabowo dipasangkan Erick Thohir elektabilitasnya 38,8%. Pasangan Anies Muhaimin 22,7%, Ganjar Mahfud 32,2%, dan jika Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, elektabilitasnya 37,5%. Di simulasi berikutnya, Anies Muhaimin 22,4%, Ganjar Mahfud 32,7%, sementara jika Prabowo bersama Khofifah, elektabilitasnya 37,1%. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis survei salah satunya terkait elektabilitas tiga pasangan Baca Pres Bacawa Pres yang masuk bursa Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 22,9%. Ganjar Pranowo Mahfud MD 32,3%, sementara bila Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir, elektabilitasnya 38%. Dua lembaga survei merilis hasil survei Baca Pres Bacawa Pres, LSI dan Indikator Politik Indonesia melakukan simulasi pasangan Baca Pres Bacawa Pres. Apa hasilnya? Kami akan membahasnya bersama Kennedy Muslim, peneliti Indikator Politik Indonesia, dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore, Mas Kennedy, Mas Jayadi. Sore, Cindy. Baik, saya ke Mas Jayadi. Untuk hasil simulasi Baca Pres dan Bacawa Pres, apakah ini sudah fix atau akan bisa berubah setelah nanti Prabowo menentukan Bacawa Presnya? Ya belum fix ya, itu kan gambaran awal Oktober ketika pendaftaran belum dilakukan. Oke. Bahkan itu sebelum deklarasi Ganjar Mahfud ya. Cuma memang simulasi yang kita lakukan itu antara lain mencakup simulasi pasangan Ganjar Mahfud dan Amin berhadapan dengan Prabowo Erick atau Prabowo Khofifah atau Prabowo Gibran gitu. Nah tentu saja ini bukan hasil yang fix dalam arti akan terjadi pada saat pemilu kan. Ini kan gambaran pada awal Oktober. Pemilunya masih 4 bulanan lagi. Kemudian tentu masih banyak faktor yang bisa berubah. Kemudian jarak elektabilitas di antara simulasi tersebut kan tidak terlalu jauh sebetulnya. Selain itu juga yang belum menjawab juga masih cukup banyak kan. Masih ada berapa yang belum menentukan pilihannya? Ya, sehingga saya di atas 10%-an itu ya. Oke. Jadi masih banyak faktor yang bisa mengubahnya gitu. Cuma ada kesimpulan sementara yang bisa kita peroleh bahwa menjelang pendaftaran itu, dan ini sebelum keputusan MK diumumkan ya, menjelang pendaftaran itu jarak elektabilitas di antara tiga nama teratas itu tidak terlalu banyak berubah seperti yang sudah kita ketahui selama ini. Demikian juga ketika pasangan potensial itu kita adu dalam simulasi tiga nama, jaraknya juga tidak terlalu banyak berubah. Itu yang kedua. Yang ketiga saya kira pada awal Oktober ini ketika Prabowo dipasangkan dengan Erick, dipasangkan dengan Khofifah, atau dipasangkan dengan Gibran, Prabowo cenderung lebih unggul. Cuman keunggulan Prabowo cenderung lebih signifikan kalau Prabowo dipasangkan dengan Erick. Ketika di survei LSI ya. Karena kalau berpasangan dengan Erick, di survei LSI itu pasangan Prabowo Erick 38, pasangan Ganjar Mahfud itu 32. Ya, jadi jaraknya 6%, cukup signifikan. Anies 22%-an. Sementara kalau Prabowo dipasangkan dengan Khofifah dan Erick, elektabilitas Prabowo bersama Khofifah dan Erick itu cenderung mirip 36%, tapi jaraknya dengan Ganjar Mahfud dekat sekali, hanya 3%-an selisihnya. Jadi tidak signifikan. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa
pada awal Oktober itu memang kalau Prabowo dipasangkan dengan Erik, keunggulannya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kalau Prabowo dipasangkan dengan Khofifah atau Gibran berhadapan dengan pasangan yang sudah ada sekarang, yaitu Ganjar Mahfud dan Amin. Baik, tapi ini survei awal Oktober ya, sebelum ada deklarasi Ganjar Mahfud dan sebelum pendaftaran. Kalau dari indikator politik bagaimana Mas Kennedy, hasil simulasi baca pres dan baca wapres? Ya, Cindy, sama seperti yang Mas Jai sampaikan tadi, survei indikator juga dilakukan di tanggal 2 hingga 10 Oktober ya. Jadi kira-kira 1 minggu sebelum deklarasi pasangan Ganjar Mahfud dan juga tentu saja peristiwa signifikan lain yakni diloloskannya keputusan MK ya yang membuka jalan bagi Gibran. Karena itu catatannya terkait dengan data survei yang kita temukan. Memang untuk berbagai simulasi sama seperti data yang ditemukan oleh LSI, oleh Mas Jayadi, untuk simulasi pasangan Capres-Cawapres itu ada dalam simulasi 3 pasang kita, Prabowo Gibran, Prabowo Erik, dan juga Prabowo Khofifah melawan Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin. Itu juga angkanya mirip-mirip. Kalau Prabowo Gibran di 37,5, Ganjar Mahfud di 32,2, dan Anies Muhaimin di 22,7. Sedangkan untuk pasangan Prabowo Erik itu di sekitar 38, Ganjar Mahfud juga sama di 32, dan Anies di 22. Jadi kalau kita lihat sekilas kan memang efek cawapres ini kecil ya, sekitar perbedaannya 1-2% gitu dipasangkan dengan cawapres manapun. Tapi saya tentu ada catatan sedikit ya, apalagi terkait dengan nama yang belakangan banyak digadang-gadang, nama Gibran ini kan. Nah ini tentu kalau saya melihat nama Gibran ini memang ada potensi upside, tapi juga ada downside-nya gitu. Potensi upside tentu saja Gibran secara terang benderang akan sebagai representasi kemana arah dukungan Pak Jokowi gitu ke depannya. Tapi juga ada downside-nya seperti yang kita lihat belakangan setelah keputusan MK itu kan isu negatif terkait politik dinasti, utak-atik konstitusi itu kita tentu harus punya data berikutnya ya, data empirik berikutnya untuk melihat efek dari isu negatif tersebut. Tapi yang kedua juga kita menemukan di data survei kita kan memang Prabowo ada kenaikan ya momentum ya. Ini interpretasi saya karena belakangan juga dukungan relawan Jokowi juga kemarin ada efek momen-momen yang mengikuti ya. Ada momen-momen yang mengikuti seperti dukungan Demokrat seperti itu. Nah ini juga menimbulkan potensi ketika nanti Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo itu juga menurut saya koalisi Pak Prabowo harus menghitung dengan cermat potensi larinya basis lama Pak Prabowo karena kan kemana biasanya kalau bisa Anda prediksi kalaupun nanti memilih Gibran ada potensi pemilih Prabowo yang lari, kemana akan lari? Ya paling mungkin ke pasangan Anies ya karena memang kalau kita lihat data selama 1 tahun terakhir kan ini back and forth ya antara pendukung Pak Prabowo yang awalnya di tahun 2022 beralih ke Anies, kemudian di awal tahun 2023 ini kembali ke Pak Prabowo. Itu terlihat di data tren di survei siapa kita. Mereka yang akan berpindah itu jika Gibran dipasangkan dengan Prabowo Subianto? Profilnya siapa itu Mas Kennedy? Ya basis lama karena di tiap survei kita menanyakan kan siapa yang mereka pilih di 2019. Jadi kita bisa melihat dari sisi wilayah, latar belakang etnis itu ya pendukung lama Pak Prabowo lah yang kalau kita lihat lagi kita analisa lebih jauh di data survei itu memang pemilih-pemilih yang cenderung tingkat kepuasannya terhadap Pak Jokowi rendah ya gitu ya. Mereka yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Ya, pendukung basis lama Pak Prabowo yang meskipun sebagian besar sudah beralih ke Anies, tapi kita melihat di dalam 3 bulan belakangan ini sudah mulai kembali lagi gitu ke Pak Prabowo. Baik, tadi di LSI kan ada 10% yang belum menjawab, belum menentukan pilihan. Kalau dari indikator politik ada berapa yang menentukan di pilihan? kita sekitar 7,8 sampai 8% ya, 8%. Kemana arah mereka dalam 3 bulan menuju ke Pilpres 2024? Distribusinya seperti apa menurut Anda, Mas Kennedy?
Kalau kita berkaca pada pengalaman survei di pemilu-pemilu sebelumnya maupun di konteks pilkada, dan juga teman kolega saya, teman peneliti saya, Seth Soderborg itu dia juga pernah meneliti ya, maksudnya kalau misalnya pemilih-pemilih partai Islam menengah seperti PKS itu cenderung underrepresented gitu ketika disurvei. Jadi kemungkinan besar pemilih yang menjawab tidak tahu tidak jawab di survei itu cenderung ngeblok ke pemilih partai Islam menengah gitu seperti PKS dan juga mungkin PAN juga ya sedikit ya, PAN, PKS, P3 juga mungkin, dan juga punya kecenderungan pemilih-pemilih yang anti incumbent itu juga cenderung lari ke tidak tahu tidak jawab ini gitu. Oke, baik, kalau dari LSI 10% ini bisa dimanfaatkan oleh siapa dalam 3 bulan ke depan ini, Mas Jayadi? Sorry, bukan 10%, di bawah 10% ya. Oh, di bawah 10%. 7-8% juga setelah saya cek ya. Sama ya? Ya, sama. Itu kalau simulasi 3 pasangan ya. Yang saya maksud sampai 15% itu kalau simulasinya 2 pasangan. Oke. Ya, saya kira mirip ya. Profil pemilih Pak Prabowo itu memang selama ini ada kecenderungannya itu kalau larinya ke Anies, karena memang basis utama pemilih Pak Prabowo itu kan yang oposan terhadap pemerintahan gitu. Nah, yang perlu dicermati ke depan saya kira biasanya tuh begini ya, tingkat kepuasan kepada Jokowi kalau dia naik itu dia akan menekan atau membuat pemilih Anies menjadi lebih sedikit gitu. Nah, kalau kita perhatikan belakangan di survei LSI yang baru dirilis itu ada 3 gejala yang mungkin menurunkan tingkat kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi, yaitu tingkat persepsi positif masyarakat terhadap ekonomi itu cenderung mengalami penurunan beberapa bulan terakhir. Tingkat persepsi positif masyarakat terhadap hukum itu juga cenderung mengalami penurunan, dan persepsi positif terhadap politik, stabilitas politik juga cenderung mengalami penurunan. Biasanya 3 hal itu akan punya korelasi dengan tingkat kepuasan kepada presiden. Dan tingkat kepuasan kepada presiden yang sempat mencapai angka 80%-an pada bulan Juli atau Agustus kalau nggak salah, itu sekarang sudah mulai mengalami penurunan. Nah, penurunan itu biasanya yang dengan cepat berubah menjadi tidak puas itu adalah para pendukung dari Prabowo Subianto. Dan ini profilnya sama seperti kata Mas Kennedy tadi, biasanya ini kecenderungannya lebih beralih ke Anies. Karena itu yang masih belum menentukan pilihan 8-10% itu potensial untuk lebih banyak lari ke Anies. Kalau 8-10% itu kemudian disodori cawapresnya Gibran, nah itu potensi untuk lari juga lebih banyak lagi. Itu satu. Yang kedua, saya kira yang perlu diperhatikan juga adalah pertarungannya masih cukup sengit karena selain masih ada yang tidak tahu tidak jawab atau katakanlah belum menentukan pilihan, di kolom masing-masing pemilih Anies, Prabowo maupun Ganjar itu yang menyatakan, kalau di LSI yang menyatakan bahwa pilihan mereka sudah kuat, sudah tetap, sudah fix, itu baru sekitar 70-75%. Oke, masih ada swing voters 25% berarti ya? Ya, artinya ada yang 25-30% masih mudah berubah gitu. Nah, yang mudah berubah ini bisa dipengaruhi oleh kondisi makro seperti saya bilang tadi, kondisi ekonomi terutama, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satu peristiwa yang mungkin mempengaruhi itu antara lain adalah reaksi negatif terhadap keputusan MK. Nah, ini yang masih jadi kalau seperti kata Mas Kennedy tadi, memang betul kalau misalnya Prabowo mengambil Gibran, maka sisi positifnya itu menegaskan posisi Jokowi di Prabowo kan. Ya. Itu berarti endorsement Jokowi tegas gitu. Tapi negatifnya? Tapi jangan lupa ada 2 hal yang dihitung juga. Kalau Gibran berada di kubu Prabowo, dan itu berarti kan membuka front dengan PDIP kan? Ya. Oke. Nah, itu juga backlash. Apakah itu akan persepsi negatif oleh pemilih PDIP dan pemilih Jokowi sendiri?
ya atau di persepsi positif ya, terutama yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali dan sebagainya ya. Itu satu. Yang kedua saya kira adalah kalau itu terjadi maka kalau Gibran diambil maka berapa persen dampak negatifnya itu yang belum terhitung, yang masih sulit dihitung. Jadi ada semacam gambling di situ, Cindy. Ada risiko ya yang harus diperhitungkan oleh Prabowo ketika memilih Gibran sebagai bacawa pres. Betul, masalahnya adalah risiko itu tidak mudah dihitung karena dia harus menunggu waktu terlebih dahulu kan? Ya. Sementara waktu untuk pendaftaran capres-cawapres hanya sampai tanggal 25. Tinggal cuma 5 hari doang gitu. Jadi maka memang ini pasangan kubu Prabowo, kubu Koalisi Indonesia Maju memang berkejaran dengan waktu gitu. The clock is ticking for them. Nah, kurang beberapa hari lagi ya, kurang 5 hari lagi harus berhitung dengan cermat supaya tidak justru mengurangi atau merugikan elektabilitas elektabilitas dari Prabowo Subianto yang kalau tadi dipasangkan dengan Erick Thohir dan Kofifa juga lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kalau dari indikator Mas, apakah ada swing voters juga yang nanti bisa dimanfaatkan atau diokupasi oleh masing-masing capres dan cawapres? Saya cuma ingin menganalisa sedikit ya. Kalau kita lihat kan kenapa Pak Prabowo bisa rebound ya. Salah satu penjelasan kan rebound ini maksudnya dari dukungannya 2 tahun lalu kan yang sempat menurun terus berpindah ke Anies, kemudian rebound dengan lumayan sangat signifikan gitu loh, sehingga kembali bisa bersaing ketat dengan Ganjar di posisi 1-2 gitu kan, saling kejar-kejaran terus gitu. Selain faktor endorsement Jokowi, saya lihat ini karena strategi Pak Prabowo sebagai kandidat jalan tengah ya, jadi dia bisa mengambil dari basisnya basis Pak Jokowi maupun basis Jokowi pemilih Jokowi Ma'ruf Amin di 2019 juga basis Prabowo Sandi di 2019 gitu loh. Nah, ini yang balik lagi ke poin tadi yang kita diskusikan, ketika nanti Gibran dipasangkan, apakah Pak Prabowo masih bisa menikmati posisi sebagai kandidat jalan tengah yang bisa mengambil dari dua sisi basis pemilih di yang lalu itu gitu loh. Baik, dalam 5 hari harus berhitung dengan cermat. Terima kasih Mas Kennedy Muslim, terima kasih juga Mas Jayadi Hanan sudah memberikan insight, pandangan bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam.